Drabanian Stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, back again di Drabanian Stars dan masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Syar'i dan Ustadz Hamdi Sholah Al-Barqi hafizahumullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sehat semua Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita langsung aja pembahasan nih Ustadz. Pembahasan yang nampaknya kayaknya akidah dan manhaj Ustadz. Dan penting banget juga pemuda-pemuda di sini. Teman-teman berada di Ustadz dengerin ya. Masalah rakyat dan pemerintah. Uduh, ya kan? Lagi nggak bahas pemerintah Indonesia, pemerintah pokoknya. Bagaimana sih sebenarnya sikap seorang muslim terhadap pemerintah? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita ketika bicara tentang hal ini, maka selalu ya, rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Sehingga kalau kita lihat nih, di dalam Al-Quran, sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan tentang hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada pimpinan-pimpinan kalian. Sehingga ini adalah dalil yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan bahwa rakyat wajib untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, sehingga ini dalilnya. Di situ terpampang jelas bagaimana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada waliul amr atau pimpinan muslim. Maka ini adalah dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dan satu hal yang menarik ya, yang ada di redaksi ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada 3 perkara. Ya, yang pertama taat kepada Allah, kepada Rasul, dan yang ketiga kepada ulil amri. Nah, menariknya adalah Allah mengatakan ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasulah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan untuk taat kepada Allah disebutkan kata-kata ati'u. Ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasul disebutkan kata ati'u. Ati'u artinya taatlah. Tapi ketika perintah tersebut kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin, tidak disebutkan ati'u. Para ulama mengatakan, kenapa perintah dengan redaksi kata ati'u hanya disebutkan pada Allah dan Rasul dan tidak kepada para pemimpin? Karena ketaatan kepada pemimpin itu kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau ketaatan kepada pimpinan kaum muslimin, ada pengecualian di sana. Apa pengecualiannya? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa karih. Ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza amara bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi SAW, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pimpinannya. Kecuali jika dia diperintahkan untuk bermaksiat. Maka kata Nabi, فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ, jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ, maka dia tidak boleh mendengarkan dan dia tidak boleh taat. Ya, sehingga ini adalah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Bahwa mereka wajib untuk taat dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita taat sama pemerintah. Ini adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk taat kepada pemerintah muslim, maka kita taat. Tayyib, akan tapi tetap ketaatan ini sekali lagi terikat dan dikecualikan ya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, bukan dalam bermaksiat. Kalau bermaksiat siapapun orang yang memerintah kita nggak boleh untuk taat. Oleh karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang makhluk taat kepada tidak boleh seseorang itu taat kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, La ta'ata fi ma'siyah.
Tidak boleh seseorang taat dalam perkara maksiat. Ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara ma'ruf. Ya, dan perkara ma'ruf ini bukan berarti hanya ketaatan saja, tidak. Ketaatan jelas. Kalau pemimpin kita memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, jelas wajib kita untuk taat. Akan tapi perkara-perkara yang mubah, ya, yang sifatnya ma'ruf bukan maksiat, itu pun kita wajib untuk taat. Sehingga ini adalah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bagaimana seharusnya rakyat kepada pemimpin. Rakyat kepada pemimpin. Ustaz Muhammad, sikap rakyat nih, kalau ternyata pemimpinnya zolim, sikapnya harus seperti apa? Iya. Barakallahu fikum. Tadi kalau kita dengar Ustaz Hamdi, kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa ternyata konsep besar dalam Islam itu antara pemimpin dengan rakyat adalah si rakyat ini taat kepada pemimpin. Ya. Iya kan? Si rakyat ini taat kepada pemimpin. Sekarang permasalahannya lebih kompleks lagi. Ya. Ternyata pemimpinnya itu tidak adil atau zalim. Ini gimana? Sikapnya gimana? Tentu kita jawab ini nggak bisa pakai perasaan. Oke. Iya kan? Kalau ente zalim semana, kalau ngikutin perasaan anak zalim juga sama ente. Betul. Iya kan? Cuma nggak seserampangan itu Islam ngatur orang. Pasti yang diatur Islam itu maslahat secara besar. Dan ternyata kita dapatkan bahwa kezaliman yang dilakukan pemerintah itu mesti dibalas apa dengan rakyatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim, kata Rasul, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudai. Ada nanti pemimpin-pemimpin dia nggak ambil petunjukku lagi, ya, nggak ngambil petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yastannuna bisunnati. Tidak juga mereka itu mengambil jalanku atau mengambil sunnahku. Wa sayaqum fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Bahkan nanti mereka-mereka itu hatinya hati setan tapi jasadnya orang. Wow. Waduh. Ini jelas banget maksudnya kalimat yang terakhir ini hati setan yang gak bakal ngikutin sunnah namanya hati setan. Gitu kan. Tapi gimana kata Rasulullah SAW? Tasma' wa tuti' lil amir. Dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in duriba dhahraka wa akhidha malak fasma' wa ati'. Walaupun kalian dipukul tetap kalian dengar dan taat. Berat sekali. Berat lah. Makanya hadisnya sampai begini gitu loh. Bener-bener dilukiskan sama Nabi SAW hatinya hati setan. Jangan ngomongin sholat apa enggak pemimpin ini. Hati setan. Itu berat banget ini. Hatinya syaitan. Tapi kata Nabi SAW tetap isma' wa'ati. Dan yaudah kita mesti memahami. Berarti kalau pemimpinnya itu zalim sama rakyatnya, petunjuk Nabi SAW adalah untuk tetap dengar dan taat. Dan kita yakini bahwa konsep yang diberikan Nabi SAW inilah yang terbaik. Ya, inilah yang terbaik. Isma' wa'ati, diam dan dengar dan taat. Diam dan dengar taat. Gimana kita mau merubah pemerintah tapi diam saat bagaimana? Ya kan? Ya, pertama konteks hadisnya adalah isma' wa ati'. Dengarkan dan taat. Nggak ada yang memerintahkan kita untuk diam dari kemungkaran. Justru Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Lihat ketika Nabi SAW menjelaskan tentang nasihat, Nabi menyebutkan bahwa ada nasihat yang harus disampaikan kepada para pemimpin. Sehingga para pemimpin kaum muslimin, mereka membutuhkan nasihat. Mereka membutuhkan nasihat, mereka membutuhkan masukan. Karena mereka adalah manusia yang tidak mungkin luput dari kesalahan. Sehingga sifat kemanusiawian mereka itu menjadikan mereka pasti berbuat salah dan ada kekurangan. Apa yang harus kita lakukan? Kita wajib untuk menasehatinya. Kita wajib untuk menasehatinya. Tapi yang menarik adalah bahwa di konteks hadis yang tadi Anda sebutkan, Nabi SAW
membedakan antara nasihat kepada pemimpin dengan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Faham antum? Ya. Jadi redaksinya tadi Nabi mengatakan nasihat itu untuk Allah, ya untuk kitabnya, untuk rasulnya. Ya, wali a'immatil muslimin, untuk pimpinan-pimpinan kaum muslimin wa ammatihim, dan masyarakat kaum muslimin yang biasa. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika mengklasifikasikan berbagai macam nasihat, Nabi menyebutkan secara tersendiri pimpinan dan juga orang-orang awam. Oh ya betul. Itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa ada cara khusus yang harus ditempuh ketika seseorang hendak menasehati waliul amr. Beda berarti ya, antara pemimpin dan yang Kalau sama Nabi SAW kenapa dipisah? Betul. Nabi SAW membedakan di dalam hadis tersebut. Insyaallah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya, dalam kitab As-Sunnah, Nabi SAW bersabda, "Idza arada an yansaha lidhi sultan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi lahu alaniyah, falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih, fa in qabila fadhak wa illa faqad adda alladhi alaih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hendak memberikan nasihat kepada orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kepemimpinan, maka hendaknya dia mengambil tangannya. Wal yakhlu bih, bersendirianlah dengannya. Fa in qabila fadhak, kalau dia menerima nasihat tersebut, maka itulah yang diharapkan. Wa illa faqad adda alladhi alaih. Akan tapi kalau dia tidak mau menerima, maka sesungguhnya orang ini telah melakukan apa yang diwajibkan untuknya. Maksudnya dia diwajibkan untuk memberi nasihat dan dia sudah melakukannya. Sehingga maksudnya adalah hadis ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa cara untuk menasehati pemimpin itu khusus caranya. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita nggak ngarang-ngarang ya. Maksudnya inilah tuntunan Nabi SAW dalam menasehati pemimpin. Sehingga pemimpin itu memiliki cara yang berbeda dari orang-orang biasa dalam menasehatinya. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Thaha ya, ayat 43 dan 44, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Antum kebayang gak sih Fir'aun melampaui batas itu apa? Lebih Ustaz. Ngaku Tuhan. Dia bilang, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Presiden kita mengatakan itu. Enggak dong. Presiden nggak ada yang separah ini kekufurannya, nggak ada yang separah ini kezalimannya. Fir'aun deh luar biasa. Ya. Tapi coba lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara menasehati Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Subhanallah. Katakanlah kepadanya, wahai Musa dan Harun, perkataan yang lembut. Bisa jadi dia takut ya, atau mengingat. Ya. Dan kita yakin bahwa Allah mengetahui bahwa Fir'aun tidak akan takut dan tidak akan mengingat dengan nasihat Musa. Betul tidak? Ya. Kan kita sekarang udah tahu endingnya. Ternyata Fir'aun mati di atas kekufuran. Dinasehatin sama Musa dan sama Harun, ternyata gak berubah juga kan Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Musa dan Harun untuk menyampaikan perkataan yang lembut. Paham antum? Yes. Apa rahasianya? Allah sudah tahu dia bakal mati di atas kekufuran, gak bakal berubah. Tapi kok caranya tetap yang ditempuh harus seperti itu. Untuk contoh buat kita. Contoh buat kita semua ya akhi. Ajib, Masya Allah. Ini gak ada presiden atau pimpinan yang lebih parah kezalimannya daripada Fir'aun. Dan gak ada orang yang semangat menasehati pimpinan lebih soleh daripada Musa dan Harun. Kita gak lebih soleh daripada Musa dan Harun. Dan pemimpin kita gak lebih parah daripada Fir'aun. Akan tapi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut ketika menyampaikan nasihat tersebut. Sehingga ini adalah makna yang penting untuk difahami oleh kita gitu ya kaum muslimin. Bahwa Nabi SAW pun mengatakan dalam sebuah hadis, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wala yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan ketika diletakkan pada satu perkara, perkara ini akan menjadi indah dan baik. Dan jika kelemah lembutan itu dicabut dari suatu perkara, maka perkara itu akan menjadi buruk. Ya, sehingga dari sini kita ketahui bahwa menasehati pemimpin itu ada caranya.
Ya, bukan dengan turun ke jalan-jalan, kemudian menyebarkan aibnya di tempat-tempat umum, tidak demikian. Sehingga jika ada orang yang memiliki akses, dan ini tuntutan untuk para ulama, ya orang-orang yang berilmu, para ustadz yang memiliki ilmu yang cukup, taib, dan kemudian punya akses kepada pemerintah, maka dia wajib untuk menyampaikannya. Dan alhamdulillah sekarang, ya dengan teknologi yang berkembang seperti ini, setiap orang bisa menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan kepada pemerintah. Ya. Ya dimanapun, kita nggak berbicara secara spesifik di Indonesia ya, bahkan dimanapun, Ana rasa pasti ada jalurnya agar seseorang itu bisa menasehati pimpinannya. Dan juga yang menarik ya, Ana mendapatkan satu riwayat di Sahih Muslim, bahwa Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, seorang tabi'in, beliau hidup waktu itu di zamannya Utsman bin Affan. Kita tahu ya di zaman Utsman bin Affan itu ada semacam konflik gitu ya. Semacam konflik. Kemudian Utsman dituduh dengan tuduhan macam-macam oleh masyarakat. Tayyib. Akhirnya Syaqiq bin Salamah ini mengatakan, bercerita bahwa Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi, ditanya, "Ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuh?" Wahai Usamah, kenapa engkau nggak datang ke Utsman kemudian nasihati dia? Utsman ini banyak berbuat salah. Ini yang dikatakan kepada Usamah. Apa kata Usamah? Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Apakah setiap kali aku bicara sama Utsman, menasehati Utsman, aku harus laporan sama kalian? Paham antum? Ya. Ini subhanallah ya. Ini terkadang dituduhkan kepada ulama ya, yang terkesan mereka nggak menasehati karena mereka nggak koar-koar. Iya, nggak kelihatan, nggak dipublish. Nggak kelihatan, nggak dipublish. Akhirnya menyangka bahwa ini ulama ini Diem aja. nggak menasehati. Ini Usamah pun dituduhkan demikian. Kenapa engkau tidak menyampaikan kepada Utsman? Apa kata Usamah? Apakah setiap kali aku menyampaikan nasihat kepada Utsman, aku harus Share lagi ke kalian. Betul, menceritakannya kepada kalian. Kemudian kata Usamah, wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainah ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahah. Demi Allah, sesungguhnya aku telah berbicara dengan Utsman, akan tapi aku tidak mau membuka pintu fitnah dan aku tidak mau menjadi orang yang pertama membukanya. Maksudnya adalah kalau kemudian ya Usamah ini nasihati Utsman, kemudian dipublish, di-share ke orang-orang, dikatakan kepada orang-orang aku sudah menasihati Utsman, ya akhi, fitnah. Akan terjadi fitnah di situ. Maka maksudnya adalah bahwa lihat bagaimana fikih Usamah dalam menasihati pemimpin. Dan beliau adalah seorang sahabat Nabi, ya, bagaimana beliau bersikap ketika beliau menasihati pimpinannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Memang ini yang dikasih tahu Ustaz Hamdi ini konsep Ahlus Sunnah jelas ya. Jelas banget bahkan. Contoh-contohnya sampai Usamah dan lain sebagainya tersebut juga. Dan itu secara garis besar ya itu konsep Ahlus Sunnah dalam bermuamalah dengan pemimpin gitu loh. Berkatanya yang baik, terus tersembunyi gitu loh. Nggak usah jauh-jauh deh. Pemimpin tambah banyak bawahannya, tambah gede gengsinya. Kita bapak, ya itu udah ada gengsi kalau di bawah kita yang diganggu. Gua nggak terima banget. Anak kita diomongin depan orang kejelekan nih. Bisa berantem, Iya. ya kan? Tersinggung kita. Ini kita cuma mimpin anak kita beberapa doang, bini kita. Iya. Kepemimpinan kita terbatas banget. Sangat terbatas sekali. Sekarang terbesar gitu loh, pemimpin negaranya, mimpin ribuan rakyatnya atau puluhan ribu bahkan jutaan orang. Anda nasihati orang sebesar itu dengan cara yang serampangan, disamain dengan nasihat dengan orang-orang yang selain dia, ini menyakiti hatinya dan susah untuk diterima. Dan ini ajaibnya, susah untuk diterima. Karena apa? Karena bertentangan dengan konsep Rasulullah SAW. Ya, dan semua pemimpin kalau mau ditanya secara jujur, mendingan mana? Rame-rame kita di jalan-jalanan, ya, mencemooh Anda, ya, ngatain Anda sekaligus menasihati Anda, atau kita ketemuan? Yang normal ketemuan pasti. Tambah tersembunyi, tambah bisa dari hati ke hati. Ya. Nah, permasalahannya adalah itu gaya ahlu sunnah. Ya. Nah sekarang yang banyak berkembang justru gaya orang khawarij. Gaya orang khawarij sebaliknya. Ya. Gaya orang khawarij itu kalau nasehatin pemerintah pasti koar-koar di mimbarnya. Di depan masyarakat banyak.
pemerintahnya nggak ada di situ, ya. Yang penting orang tahu aja jeleknya, ya. Nasihatnya nggak disampaikan kepada orangnya, tapi disampaikan kepada yang lain, ya. Disampaikan kepada yang lain. Jadi ajaibnya orang-orang seperti ini, hatta khutbah Jumat yang disebut adalah keburukan-keburukan pemerintah. Perkataan kasarnya kepada pemerintah. Ya, dan ini tidak pernah terjadi gitu loh, ya. Dan ini adalah gayanya orang Khawarij. Dulu ada seseorang ya yang namanya Abu Bakrah, ya. Saat ada seseorang pemimpin namanya Ibnu Amir, dia nih pemimpin, ya. Abu Bakrah duduk di bawah, ada orang nyaut. Ya. Ada orang nyaut namanya Abu Bilal. Abu Bilal ini bilang, lihat nih. Ini pemimpin lagi khutbah. Lihat nih. Ini pemimpin pakai baju tipis, bajunya orang fasik. Gitu loh. Jadi dihina langsung, lebih gentle lagi. Ini langsung disebut kan. Dihina langsung. Sama Abu Bakrah mengatakan apa? Uskut, diam kamu. Abu Bakrah, sahabat nih, bilang, diam kamu. Ya, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man ahana sultanullahu fil ardi ahanahullah. Siapa yang berani menjelek-jelekan, menjatuhkan wibawa pemimpin ini yang telah Allah berikan kepemimpinan, maka Allah akan menghinakan Anda. Ya, jadi diancam oleh Abu Bakrah perkataan Abu Bilal ini, ya, saat dia mencela pemerintah. Siapa yang berani menjatuhkan wibawa pemerintah, mencela pemerintah depan orang seperti itu, maka akan dihinakan oleh Allah. Dan salah satu informasi yang perlu kita ketahui bahwa Abu Bilal ini, ya, namanya Mirdas. Dan kata Az-Zahabi rahimahullah, hadza orang ini Khawarij. langsung Khawarij. Bukan, ini tandanya emang. Jadi ini orang yang ngomong begini, emang itu cirinya dia. Karakternya orang Khawarij begini. Sama pemerintah musuhan terus. Gak ada baik-baik. Mau siapa juga gak ada baik-baiknya. Itu bayangin, Khawarij ini yang pemimpinnya dia Utsman bin Affan, kudeta juga. Iya. Pemimpinnya Ali bin Abi Thalib, kudeta juga. Nah, terus ente mau mengharapkan mereka ridho dengan pemimpinnya sekarang? Ya Ali bin Abi Thalib dibantai gitu loh. Oh, iya. Udah gak mungkin banget. Emang udah karakternya gitu. Rasulullah diprotes. Semuanya kan gila tuh. Maksudnya segarang itu, sekencang itu nih orang. Ya. Bahkan ada satu athar dari Abu Hamzah diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir. Jadi Abu Hamzah ini hidup di zamannya Al-Hajjaj. Ya, Al-Hajjaj ini emang terkenal zalim dan seterusnya. Ya. Sampai Al-Hajjaj itu pernah membuat bakar Masjidil Haram dan Ka'bah. Ceritanya tuh, dia sampai membakar itu. Dia kesulut pasti kan emosinya, mau ke Mekah. Begitu hampir sampai kepada Mekah itu, ketemu Ibnu Abbas. Dan begitu saya di stop sama Ibnu Abbas, saya maki-maki Hajjaj depan Ibnu Abbas. Saya maki-maki si Hajjaj itu depan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, la takun aunan li syaitan. Ya, udah. Jangan jadi temennya setan. Ente nih marah-marah begini nih, ini bikin setan tambah banyak temennya. Tambah mudah setan itu untuk bisa menjalankan tujuannya. Manusia ribut satu dengan yang lainnya, pertumpahan darah di mana-mana. Ini gaya Anda nih, mau ke Mekah, mau ikut ambil andil segala macam, itu adalah bantuan untuk syaitan. Sampai kata siapa namanya, Abu Hamzah ini, setelah saya mendengar nasihat dari Ibnu Abbas, pulang saya. Gak jadi ke Mekah, wala maki-maki Hajjaj. Jangan jadi temannya syaitan. Berarti orang yang suka mencela pemerintah di depan orang banyak terutama, ini lagi bantuin syaitan untuk membuat kekacauan dalam barisan kaum muslimin. Jadi itu gaya Khawarij. Oke, fine. Kita nggak mencela pemerintah di terang-terangan. Okay. Udah dinasehatin pemerintah diam-diam, tersembunyi, empat mata. Maksudnya tidak terang-terangan. Sudah dinasihati. Tapi kadar Allah misalkan pemerintah tidak mendengarkan nasihat tersebut. Apakah ini udah dibolehkan? Tiba waktunya nih. Kita nih untuk demo, untuk mengkudeta, Ustaz. Drabanian Stars. Pusatsajadah.id